Kembali lagi di Ayo Sehat, kita sudah kedatangan tamu luar biasa. Selamat pagi Mas Panji Pragiwaksono. Saya tamu luar biasanya. Oh iya dong, pasti. Saya beliau. Sama. Saya mah tamu biasa kan, saya sering di TV ini. Nggak apa-apa Mas Panji. Justru bisa menceritakan, bisa berbagi pengalaman, itu kan sesuatu hal yang luar biasa. Sobat Sehat, berikut cerita Panji Pragiwaksono menghilangkan gangguan sleep apnea. Kita simak berikut ini. Yang gue alami itu namanya sleep apnea. Sleep apnea adalah ngorok sampai tahap dimana nafasnya berhenti. Dan dari yang gue baca, ini tuh nakutin. Bisa sampai punya resiko terhadap jantung. Jadi kalau misalnya lu berhenti nafas, jantung lu kerja ekstra keras. Dan itu jadi nggak wajar. Dan bukan cuma itu, kadar oksigen yang masuk ke otak juga kurang. Makanya besok paginya selalu lemes. Dan itu mempengaruhi sama metabolisme tubuh. Sebanyak-banyaknya gue olahraga dan jaga makan, ternyata nggak kurus-kurus. Jadi tidur tuh sebenarnya sangat krusial dan ngaruh ke banyak faktor. Inilah dia kamar yang akan saya tiduri selama 1 malam. Di kamar ini nanti sebelum tidur akan kayak dipasangin nggak tahu apa, tempel-tempelin untuk meriksa. Ya setidaknya ini sebuah pengalaman yang kocak sekali. Saat ini muka gue dihujani dengan kabel dan nggak tahu apa. Ini bukan oksigen untuk ngebaca aja pola pernapasan. Gue lihat kabelnya nih, ini sampai ke badan-badan, bahkan sampai ke kaki. Yang dilakukan adalah mencoba untuk merekam tidur gue dari berbagai macam aspek, jantung, aktivitas otak mungkin, terus kayaknya juga otot. Oke, Mas Panji mungkin bisa langsung diceritakan nih, pengalamannya nih bisa tersembuh atau mengatasi sleep apnea seperti apa? Sebenarnya diselesaikan karena udah terlalu lama berkelanjutan masalahnya. Karena saya ingat banget kok, saya pernah jadiin bahan stand up saya tahun 2012. Ada pertunjukan namanya Mereka Dalam Bercanda, tayang juga di stasiun ini. Itu saya cerita bahwa istri saya nggak tidur bareng sama saya karena dia bukan cuma nggak kuat dengan saya ngorok, dia nggak enak tidur dengan nyaman karena saya berhenti nafas mulu. Oh, jadi dia panik. lagi tidur, dia jadi kebangun ngelihat saya berhenti nafas, jadi dia mesti bangunin saya, baru dia bisa tidur lagi. Dan dia ngerasa, aduh nih kamu mesti sembuhin ini karena aku jadi nggak bisa tidur gitu. Itu saya bahas di stand up saya. Jadi 2012 itu juga pembahasan stand upnya, berarti kejadian udah dari sebelumnya. Saya prediksi sih dari tahun 2010 mungkin saya udah kayak gini. Oh, dari 2010? Malah saya curiga 2009 karena 2009 tuh berat badan saya tuh nyentuh 100 sebenarnya. Oke. Jadi udah cukup lama. Terus ada kejadian yang rada traumatis terhadap diri saya. Terus akhirnya saya niatkan untuk diselesaikan oleh beliau kebetulan. Baik. Iya. Itu ngaruh dok berarti? Yang masalah berat badan berarti ya itu ya? Berarti itu sangat berpengaruh untuk sleep apnea. Karena kan kualitas tidur kita terganggu. Begitu kualitas tidur kita terganggu, kita ngantuk. Orang ngantuk bawaannya ngapain? Makan. Nah itu satu. Kemudian otak kita kan kurangan energi, kurang tenaga. Sumber tenaganya sama makanan dari otak apa? Cuma ada 2, oksigen dan gula. Jadi dibikin lapar terus, kadar gula jadi naik. Nah kemana-mana deh. Oke, itu baik. Nah, bagaimana sih Mas Panji untuk turning point akhirnya mau untuk mengobati atau melakukan terapi untuk menghilangkan sleep apnea? Karena ada kejadian yang aneh aja gitu. Tampaknya diomelin istri, diomelin anak tuh nggak cukup untuk membuat saya saya berhenti. Karena waktu itu saya ingat istri saya pernah ngerekam anak saya. Istri saya bilang, gimana ayah kalau tidur? Terus anak saya gitu. Jadi anak saya udah tahu bapaknya tidur kayak gitu. Tapi itu tampaknya tidak cukup untuk bikin saya berhenti. Sampai suatu hari, saya lupa persis tahunnya berapa. Kayaknya sih tahun 2019 atau 2018. Oke. Lagi di restoran, lagi liburan di Bali. Pengen sarapan di sebuah tempat makan seberang hotel. Terus waktu itu tuh rasanya cuman kenapa aus banget ya gitu. Cuman gitu doang. Tapi nggak pusing nggak apa. Pesan makanan datang. Terus saya baru mau ngomong, aneh banget makanannya kok bentuknya kayak gini. Tiba-tiba ser langsung. Suara tuh kayak tiba-tiba budak itu gitu. Terus tiba-tiba gelap gitu. Waduh. Terus nggak inget apa-apa aja. Itu gelap.
Kenapa itu? Pingsan aja, Pingsan. tapi matanya kebuka. Jadi matanya kebuka, Oh, jadi tapi kayak nggak gini bisa ya? ngelihat. Badannya jatuh, di stop sama istri. Terus istri saya bingung. Dia nggak tahu apa yang mesti, dia panik. Anak saya yang laki-laki justru yang jalan. Terus dia bisik, ayah bangun, ayah bangun. Terus yang saya ingat, saya dengar ada yang manggil. Terus tiba-tiba terang aja, zep gitu. Terus basah keringetan. Oh, baik. Terus saya nanya, apa yang terjadi? Istri saya bilang, kamu barusan pingsan sekitar 10-15 detik gitu. Oke. Terus begitu anak saya yang manggil manajer restorannya ngasih tahu kalau saya pingsan. Terus dikasih air minum dan segala macamnya. Terus habis itu ke rumah sakit. Pas di rumah sakit ternyata, saya bukan mau ngomong hanya ya, tapi maksudnya ternyata demam berdarah. Padahal saya udah pernah demam berdarah sebelumnya dan nggak pernah kayak gitu, nggak pernah sampai pingsan. Oh, baik. Jadi saya pikir kayaknya ada yang salah nih, emang mesti diperbaiki. Jadi oke. saya mulai mengubah gaya hidup itu. Oke. Dokter, berarti ini apa ini? Berarti komplikasi berarti ya istilahnya? Ya, memang ada demam berdarahnya. Tapi sekali lagi, begitu tidur terganggu, penyebabnya apapun, penyakit tidur kan banyak sekali. Lah, daya tahan tubuhnya buruk, kondisi mengalami penurunan kadar trombosit dan lain sebagainya juga akan lebih parah. Karena oksigenasi selama tidurnya aja udah terganggu. Oh, jadi tidak maksimal oksigen yang masuk ke dalam tubuh berarti. Baik, kalau seandainya faktor dari bawaan keluarga, itu ada nggak sih, Dok? Jadi gini, kalau kita baca jurnal ini kan kebanyakan dilakukan penelitian oleh Caucasian, orang Eropa. Penyebab utama dari sleep apnea adalah kegemukan. Baik. Ya, tetapi tidak demikian bagi kita orang Asia. Orang Asia, rahang kita kecil, sempit, leher kita pendek, sehingga tidak perlu gemuk untuk menderita sleep apnea. Oke. Ya, rata-rata justru keturunan. Oh, rata-rata justru keturunan. Justru keturunan, bentuk rahang, saluran nafas dan lain sebagainya. Tinggal munculnya usia berapa dan seberapa parah, ya kan? Karena apa? Dengan bertambahnya usia, tambah lembek saluran nafasnya, belum lagi tambah gemuk, belum lagi gaya hidup seperti merokok, alkohol, itu semua akan Itu memperburuk. faktor-faktor yang memperburuk. Baik. Dokter, berarti sleep apnea ini banyak nih yang harus dibicarakan lagi, tapi kita lanjutkan usai jeda. Sobat Sehat, jangan beranjak dulu, tetap di Ayo Sehat, usai jeda.